Nama saya sudah terkenal seantero Republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission. Itu kalau persoalan hak asasi manusia, sudah pasti kami memahami, kami memiliki kompetensi, skills, knowledge, dan juga attitude. Kalau Bapak pimpinan berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1000 program. Semangatnya cukup baik dan kita apresiasi. Tetapi semangat aja tidak cukup, Pak Menteri. Supaya Pak Menteri juga tahu, sangat berat dan sangat-sangat berat. Tolong mohon jawaban Pak Menteri, karena ini kami tunggu-tunggu sudah berapa tahun. Bapak sibuk ngurusi organisasi, Bapak sibuk ngurusi orang, akhirnya tupoksinya tidak terbengkalai, tidak tercapai. Karena semua orang sibuk ngurus organisasi, Pak. Terhormat. Nama saya sudah terkenal seantero Republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak. Oleh karena itu nama saya Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia. Saya aktivis hak asasi manusia jalanan, Pak. Ya, kemudian kerja di LSM, NGO, lalu masuk pimpinan Komnas HAM, sekarang Komnas HAM. Demikian pula Saudara Wakil Menteri, juga aktivis di lapangan, Pak. Oleh karena itu kalau persoalan hak asasi manusia, sudah pasti kami memahami, kami memiliki kompetensi, skills, knowledge, dan juga attitude. Pertanggungjawaban attitude sebagai pimpinan telah kami tunjukkan dengan berjuta-juta serangan. Tidak pernah ditemukan dari sisi aspek-aspek moral dan mental. Karena semua kami terkontrol di dalam perjuangan kami. Jadi tidak akan pernah ditemukan kekurangan-kekurangan yang sifatnya mental dan moral. Sebagaimana saya sampaikan, saya dari staf juru parkir sampai menjadi menteri. Maka ketika saya sebagai menteri dilantik, hari itu juga saya pimpin rapat, Pak. Rapatnya bukan rapat mendengarkan masukan staf, Pak. Tapi saya menyusun organisasi langsung. Jadi tidak seperti biasa. Dengar dulu unit ini apa, unit ini apa. Enggak, saya langsung pimpin, langsung bikin, silakan mereka rancangan yang mereka siap. Saya langsung susun, coret ini masukan, coret ini masukan. Saya susun lagi masukan kata, Pak. Jadi saya memang sebagai staf, itu pekerjaan saya. Oleh karena itu penataan organisasi, kelembagaan, saya sudah pasti punya pengalaman. Waktu dari transmigrasi gabungan dengan kependudukan, transmigrasi gabung dengan Depnaker, Naker Trans, pembentukan BNP 2 TKI, BNSP, malah saya staf juru ketiknya Pak Mujiman, Kepala BNP. Oleh karena itu, penataan organisasi sudah merupakan bagian dari pekerjaan pribadi saya. Dan bahan hampir 90% struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai, Pak. Mungkin saya tidak tahu, saya tidak mau ingin agak membanggakan, tapi saya bangga dengan staf saya. Mungkin kementerian kami termasuk yang paling cepat. Orang bertanya, apakah itu bagian dari program 100 hari? Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat, bangsa dan negara selama 5 tahun kalau dipertahankan. Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari. Andaikan kalau saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staf,
Maka saya sudah selesai 7 hari, Pak. Adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan, selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas, itu tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian dan pimpinan Komisi 13 sudah tahulah. Satu program aja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan hak asasi manusia di seantero Nusantara. Saya mau membumikan. Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung. Berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Merubah mindset. Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok. Dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja. Dari 83.000 kelompok yang basisnya itu di perdesaan yang kita siapkan, satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih 100 juta, maka 8 triliun 300, Pak. Itu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah. 8 triliun 300. Untuk mencapai 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru satu program saja sudah 8 triliun 300. Belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan. Kalau Bapak pimpinan berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1.000 program. Terima kasih. Saya rasa Bapak tahu bagaimana pelanggaran HAM berat di masa lalu, terkhusus di dapil kami. Ini di sebelah kanan saya ini termasuk orang yang melanggar HAM berat dulu di sini. Tapi dia udah kembali ke Ibu Pertiwi. Dan sekarang pembela HAM. Jadi ini mohon tidak perlu saya sampaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Jadi kami rakyat Aceh menuntut itu, Pak Menteri. Supaya Pak Menteri juga tahu. Sangat berat dan sangat-sangat berat Papua dan Aceh. Saya rasa Pak Menteri juga tahu dari Papua, kami juga dari Aceh. Apakah itu bisa kita selesaikan? Kalaupun memang tidak bisa kita selesaikan, pendapat saya memang kita harus saling memaafkan. Kan itu aja. Nggak berat-berat sekali menyelesaikan ini, tapi belum ada statement pemerintah untuk mengatakan itu. Kami yakin Pak Menteri bisa melakukan ini. Dari tampilan gaya, dari bentuknya, dari wajahnya, dari cara performanya, saya yakin dengan kepemimpinan Bapak, pelanggaran HAM di masa lalu dan yang masa akan datang akan drastis. Karena saya tahu juga jejak rekam Pak Menteri yang sangat peduli dengan pegiat-pegiat HAM di masa lalu dan masa sekarang. Tolong mohon jawaban Pak Menteri, karena ini kami tunggu-tunggu sudah berapa tahun. Jadi bukan pelanggaran berat HAM terhadap korban HAM, terhadap TNI yang meninggal keluarganya juga banyak. Apakah ini termasuk pelanggaran HAM? Jangan kita konotasikan pelanggaran HAM itu terhadap masyarakat saja, tapi korban-korban dari TNI, Polri itu banyak korban-korbannya. Jadi ini pemikiran yang energik. Saya berharap kepada Pak Menteri untuk mensiasati bagaimana menyelesaikan tindak lanjut permasalahan ini. Terima kasih pimpinan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara dari Aceh, dari hati yang tulus. Aceh, Papua itu kalau nggak ada Indonesia tuh. Nah. Lanjut, PKB ada? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan bagaimana kondisi HAM di negara kita. Tapi Kakak Pigai harus ingat, saya membaca ada 9 program yang akan menjadi prioritas.
saya minta di tempat pertama ditempatkan bahwa Kakak Pigai harus memberi pemahaman kepada aparatur sipil, siapapun aparatur pemerintah untuk paham dulu tentang HAM ini apa. Jangan masyarakatnya, karena harus diingat, Amnesty International membuat report itu, dari 6 reportnya, itu 5 pemerintah, cuma 1 masyarakat sipil Papua yang bersenjata. Yang lainnya semua pemerintah. Demo ditangkap, ya kan? Apa-apa nih ada reportnya. Pengunjuk rasa ditangkap, pro kemerdekaan di penjara, semuanya pemerintah. Jadi mesti memberi pemahaman kepada pemerintah Prabowo Gibran ini bahwa HAM itu nih seperti ini nih HAM. Supaya nanti kalau Kakak Pigai memperbaiki masyarakatnya, tetapi pemerintahnya tidak punya persepsi yang sama, itu nggak bisa. HAM-nya nggak jalan. Karena yang melanggar itu dari 6 report Amnesty International itu, 5 yang melanggar itu pemerintah. Masyarakatnya cuma 1. Yang pertama. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan tentang integritas Pak Menteri dari bawah sampai dengan menjadi Menteri Hak Asasi Manusia. Saya cuma ingin mengingatkan Pak Menteri tentang bagaimana penganggaran yang menjadi harapan Pak Menteri 20 triliun itu apabila nanti benar-benar diberikan oleh Presiden dan Menteri Keuangan atau hanya diberikan sesuai dengan yang ada sekarang, tentunya harus didasari oleh undang-undang. Jangan sampai turunan dari undang-undang tersebut tidak sesuai dengan pemikiran Pak Menteri. Seperti contoh dengan membuat laboratorium, rumah sakit asasi manusia, ataupun lain sebagainya. Karena apa? Saya ingin benar-benar tupoksi Menteri Hak Asasi Manusia sesuai dengan aturan dan undang-undangan yang berlaku. Saya menghargai semangat dari Pak Menteri. Sejak awal tentunya tadi dengan penjelasan, dengan latar belakang sebagai aktivis, sebagai orang berjuang di jalur HAM, semangatnya cukup baik dan kita apresiasi. Tetapi semangat aja tidak cukup Pak Menteri. Ini pengalaman-pengalaman, realitas juga kita harus lihat. Saat ini APBN kita kemarin defisitnya sekitar 600 ya. Tahun depan akan ada jatuh tempo hutang sekitar 800-an. Maka barangkali apa yang disampaikan teman-teman barangkali perlu fokus, perlu lebih tajam membuat uraian-uraian di dalam program. Jangan nanti semangat Pak Menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran bisa membuat Pak Menteri bisa patah arang. Harus realistis. Nah, tadi dikatakan ada 8.000 desa dapat 100 juta. Saya agak concern dalam soal-soal ini. Kita pengalaman dengan dana desa, Pak. Pengalaman dengan dana desa, sudah bertahun-tahun kita dana desa, masih tetap banyak dana desa-desa yang tertinggal. Dan apa yang terjadi? Banyak sekali kepala desa yang harus berurusan dengan hukum. Kalau ditelisik, ini dana desa ini hampir barangkali mungkin ada hanya berapa persen kepala desa yang bisa bersih sebersih-bersihnya. Makanya pada pemilu yang lalu banyaklah kepala desa yang menjadi alat penakut, digunakan dengan alat penakut untuk tujuan-tujuan tertentu dalam pemilu. Nggak usah kita bahas di sini. Instead of kasih 8 triliun kepada masing-masing kepala desa, hanya sosialisasi, wah ini potensial untuk ciapeng kalau katanya di Medan. Saya menghargai betul upaya Pak Menteri, keinginannya yang luhur dan kuat itu. Tetapi di lapangan ini sering menjadi persoalan. Nah, yang berikutnya Universitas HAM, rumah sakit tadi sudah diangkat, rumah sakit HAM. Saya kira universitas pendidikan HAM koordinasikan saja dulu menjadi kurikulum
di SMP, buat kurikulumnya didesain oleh Kementerian HAM, ya, tidak memberatkan, tetapi dia menjadi model yang baik untuk meningkatkan kesadaran HAM dari awal. Investasinya tentunya menjadi investasi jangka panjang. Kalau rumah sakit, saya kira koordinasi dengan Kementerian Kesehatan bagi korban-korban pelanggaran HAM mendapat penanganan, ya, daripada kita harus membangun universitas, membangun rumah sakit. Jadi melalui koordinasi antar kementerian ini bisa dilakukan. Saya hanya ingin mengingatkan, jangan sampai waktu yang 5 tahun ini, Pak, habis waktunya hanya ngurus hal-hal yang non tupoksinya, Pak. Mengurus organisasi kelembagaan, mengurus personil, mengurus sarana prasarana, mengurus uang, itu adalah unsur-unsur manajerial yang jadi syarat pencapaian sebuah tupoksi. Miskin struktur, kaya fungsi. Fakta hari ini, Pak, kementerian kita ini sudah kita terimakan dah sudah. Namun dalam langkah berikutnya kami berharap jangan lalu menambah beban-beban negara. Bapak sibuk ngurusi organisasi, Bapak sibuk ngurusi orang, akhirnya tupoksinya tidak terbengkalai, tidak tercapai. Karena semua orang sibuk ngurus organisasi, Pak.